Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid An-Nur, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat isya dan tarwih malam hari ini, yang insya Allah tinggal beberapa malam lagi kita melaksanakan ibadah tarwih. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan ini, baik puasa kita, qiyamul lail kita, sholat malam kita, sedekah kita, tadarrus kita, dan amalan-amalan lainnya mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hayati bulan Ramadan ini merupakan tarbiyah yang sangat lengkap buat kita. Pendidikan, penggemblengan yang sangat lengkap buat kita sebagai manusia, lebih-lebih sebagai orang yang beriman. Kenapa saya katakan lengkap? Biasanya kalau berbicara manusia, misalnya saya ambil dari ilmu psikologi, itu tidak terlepas dari 3 unsur yang ada di dalam diri kita. Unsur kognitif, pemikiran, otak, unsur afektif, hati, perasaan, kolbu, dan unsur psikomotor, perilaku, tindakan, kelakuan kita. Dan Ramadan ini coba saja kita hayati betul-betul lengkap mendidik kita dalam 3 unsur tersebut. Yang pertama dari unsur kognitif, pemikiran. Mungkin Bapak Ibu, saya yakin beberapa hari ke belakang ada ustadz yang sempat menjelaskan tentang turunnya ayat pertama Al-Quran yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah, yang mengandung inti, mengandung maksud. Di samping merupakan sejarah Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu disuruh membaca, juga ini mengandung pengertian umat Muhammad, umat Islam seharusnya rajin membaca, seharusnya rajin menuntut ilmu, karena memang ilmu merupakan bekal yang terbaik. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunianya sejahtera, bahagia, sukses, maka raihlah dunia itu dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhiratnya sukses, tidak kejebur ke dalam neraka, mendapatkan surga, mendapatkan ridha Allah, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki sukses kedua-duanya, baik dunia maupun akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Itu pelajaran yang ada di dalam Ramadan. Kemudian pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor, perilaku, aktivitas kita sangat banyak. Dan kita sudah dengar beberapa hadis Rasulullah yang menyatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi sedikit sekali ya yang ia dapatkan dari puasanya itu kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tentu diajarkan kepada kita semua agar puasa kita tidak hanya lapar dan haus, tetapi puasa kita bermakna
maka puasa kita juga di samping tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan haus dari imsak sampai maghrib, juga kita diajarkan untuk mengendalikan diri. Perilaku kita ditahan-tahan. Yang biasanya misalnya ghibah, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan kejelekan tetangga, teman di kantor, dan lain sebagainya, ditahan. Saya lagi puasa. Iya kan? Bahas siapa yang mungkin ketika tidak puasa enak-enak saja lihat kalau ada yang lewat lain jenis, pakai baju yang ketat-ketat, baju yang sedikit seksi. Tapi ketika puasa kita berusaha untuk memalingkan wajah kita karena kita sadar lagi puasa, tidak ingin puasa kita rusak. Perilaku kita dididik betul-betul oleh Ramadan ini sehingga kita bisa mengendalikan diri. Pengen marah ketika suami misalnya berbuat yang tidak menyenangkan di depan kita, ketika istri menjengkelkan kita, ketika anak-anak membuat kita emosi, tetapi kita kendalikan, kita tahan semuanya. Dan itulah pendidikan yang berkaitan dengan perilaku dan psikomotor kita. Perilaku yang berkaitan dengan hati atau afektif itu benar-benar lebih dalam lagi. Karena saya yakin ada juga yang menyampaikan bahwa as-saumuli, salah satu hadis qudsi yang menyatakan puasa itu adalah milik Allah dan Allah yang akan mengganjar. Itu merupakan kontak batin, kontak hati antara orang puasa dengan Allah itu memang khusus, Pak. Beda puasa itu dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah lainnya rawan dilihat orang, rawan kita kejebur kepada riya. Misalnya sholat dilihat banyak orang kalau di masjid. Sholat di rumah dilihat sama keluarga. Berzakat dilihat juga sama yang menerima zakat atau amil. Berhaji lebih-lebih lagi, kita diiring, diantar sampai ke bandara. Pulangnya juga dijemput, luar biasa banyaknya manusia menjemput kita. Nah, kalau tidak tahan bisa jatuh pada riya. Hati kita kalau tidak mampu bisa jatuh pengen dipuji sama orang lain. Tapi berpuasa ini rahasia, hanya Allah yang tahu. Kalau kita misalnya lagi puasa ngaku tidak puasa, orang lain tidak bisa lihat itu. Atau sebaliknya, tidak puasa ngakunya puasa, orang lain tidak bisa lihat, tapi Allah lihat. Makanya kita dididik ketika berwudu siang hari, ketika di dapur siang hari ada makanan, ada minum, tapi kita tidak memakan, tidak meminum karena kita tahu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pendidikan ihsan. Pendidikan qalbu, pendidikan berkaitan dengan afektif. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kata Rasulullah. Orang puasa itu hatinya seharusnya ihsan. Dia seakan-akan melihat Allah meskipun sebenarnya kita tidak mampu melihat Allah, tapi kita yakin Allah melihat kita. Sehingga ketika kita yakin Allah melihat kita, kita tidak bisa berbuat macam-macam walaupun tidak ada manusia lain, walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk lillahi ta'ala, hanya niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya di akhir-akhir Ramadan ini, mari apa yang kita dapatkan selama Ramadan, tarbiyah, pendidikan yang berkaitan dengan ketiga unsur tadi, terus kita bawa, terus kita pertahankan. Karena ini sebenarnya dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita tahu tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepadanya. Dan Ramadan ini mendidik agar kualitas ibadah kita makin baik. Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga kualitas ibadah kita, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama,
luruskan selalu niat kita hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Mutlak niat harus pas, harus karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Pada zaman ketika Rasulullah mau berhijrah dengan para sahabat, ada salah satu sahabat yang melapor kepada Nabi. Melaporkan ada temannya, dia mau ikut hijrah tapi gara-garanya mau ikut ceweknya, mau ikut calon istrinya karena hijrah. Karena calon istrinya hijrah, dia ikut hijrah. Jadi niatnya itu mengikuti perempuan itu. Muncullah hadis itu. Kata Nabi, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia dapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya karena dunia, au yusibuha ayyumra'atin yang kehuha, atau karena seorang perempuan atau seorang laki-laki yang mau dinikahinya, maka niatnya hanya untuk itu. Jadi niat ini penting Bapak Ibu. Makanya nggak bisa ya, seharusnya kita harus belajar ketika bibir kita bilang lillahi ta'ala, hati kita juga benar-benar karena Allah Ta'ala. Tapi ini saya akui Bapak Ibu, untuk niat ini tidak mudah. Berproses, perlu proses panjang untuk bisa niat benar karena Allah. Saya sendiri Bapak Ibu, ya, saya harus jujur, ketika di pondok kurang lebih 6 tahun di pesantren, tambah kuliah IAIN, terutama di pondok. Padahal di pondok ini diajarkan nih, niat karena Allah, niat karena Allah. Tapi kita namanya santri, masih ada itu niat lain, karena salah satunya takut jangan sampai kiai marah sama saya. Artinya ada niat juga, wah kalau saya tidak rajin subuh nanti kena hukuman. Kan begitu, ada niat, ada ininya. Tapi nanti setelah begitu keluar mulai menyadari iya ya. Nah, tetapi memang Imam Ghazali memberikan satu kelonggaran. Kalau dalam pendidikan seperti anak sekolah, anak pesantren, niatnya masih seperti itu masih dimaklumi. Masih dimaklumi, tetapi itu harus diperbaiki sedikit demi sedikit agar niatnya benar-benar karena Allah. Sebab kalau hanya karena itu ya dapatnya itu saja. Karena takut sama guru ya dapatnya nilai bagus. Karena takut aturan pondok ya alhamdulillah tidak dihukum, kan begitu. Tapi mulai belajar niat lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, agar kualitas ibadah kita bagus, mari kita perbaiki ibadah kita agar sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh Allah dalam wahyunya. Ya sholat, nggak bisa kita tambah-tambah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mengajarkan sholatlah kalian seperti yang aku kerjakan sholatnya. Seperti ini kita, ya, seperti ini. Kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit, itu nggak jadi masalah. Misalnya kalau subuh ada yang qunut, ada yang tidak, ya. Terus kalau usollinya ada yang mengucapkan dengan mulut usolli atau tidak, itu nggak apa-apa. Karena memang itu kan masalahnya karena hadis ada yang mendengar Rasulullah, melihat Rasulullah qunut, ada juga yang tidak. Itu nggak apa-apa. Itu masalah furu'iyah. Jangan jadikan masalah. Jangan gara-gara satu qunut, satu tidak kemudian kita berkelahi. Satu usolli, satu tidak kemudian kita jadi ribut. Jangan. Semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang salah itu yang tidak sholat. Nah, kemudian puasa juga imanan wahtisaban. Harus dengan keimanan dan ihtisaban, sesuai dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan. Itu memang harus ada ilmunya supaya sholatnya makin khusyuk. Pelajari sedikit demi sedikit makna bacaan-bacaan sholat supaya kita enak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya mengucapkan lafalnya, hatinya sambil tahu maknanya. Oh iya, itu membantu kekhusyuan kita. Kemudian yang terakhir, agar ibadah, kualitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan
apa yang kita makan ini benar-benar makanan minuman yang halal. Nah, silakan, salah satunya adalah di penghujung Ramadan ini kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengeluarkan zakat fitrah karena membersihkan diri kita. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengambil harta orang-orang yang punya harta, dikeluarkan. Di samping zakat fitrah, zakat malnya silakan Pak, bagus dikeluarkan pada bulan puasa. Ya, zakat mal yang Bapak Ibu yang kelas menengah ke atas, yang punya uang dalam setahun sudah mencapai 1 nisab, katakanlah 1 nisab itu sama dengan harga emas 85 gram. Kalau sekarang harga emas per gramnya 1 juta, Ibu, Bapak Ibu hitung, ada enggak uang saya selama setahun ini nilainya 85 juta atau lebih? Kalau 85 juta dan lebih, sudah wajib dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Sebab kalau tidak dikeluarkan zakat malnya, kotor harta kita karena ada hak orang lain. Nah, kalau harta kita kotor, naudzubillah, jangan sampai kita makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan insya Allah bisa memperbaiki, ya, sama-sama belajar, sama-sama kita tingkatkan ibadah kita agar ibadah kita semakin hari semakin baik, dan kita tentunya sangat bersyukur bisa menyelesaikan ibadah Ramadan insya Allah beberapa hari lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.